Oke, lanjut Kak Merlin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah profesionalisme pendidik PAUD yang belum berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang studi kasus permasalahan profesionalisme guru PAUD di Satuan PAUD. Kami beranggotakan saya sendiri, Merlin Oktarina, sebagai moderator dan pemateri pertama. Eh, Anggota yang kedua ada Insanillah Ya Audia Pajar, pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Ayu Sendari dengan pemateri terakhir. Langsung saja ke materi untuk mempersingkat waktu. Di sini kita akan membahas tentang bentuk permasalahan profesionalisme guru PAUD di Satuan PAUD. Gambaran profesionalisme guru di Satuan Taman Kanak-kanak ditinjau dari pemenuhan standar kompetensi pedagogik dan profesionalis sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Hambatan atau kendala utama yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam transisi kurikulum merdeka yang berpusat pada anak. Hasil temuan di lapangan terkait permasalahan profesionalisme guru PAUD. Next, Kak. Di sini ada bentuk permasalahan profesionalisme guru PAUD di Satuan PAUD. Di mana profesionalisme guru merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan, khususnya pada pendidikan PAUD. Guru PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan stimulus perkembangan anak pada awal kehidupan yang sering disebut dengan masa Golden Age. Namun, dalam praktiknya, profesionalisme guru PAUD di beberapa satuan pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kualifikasi akademik guru, kompetensi pedagogik, perencanaan pembelajaran, pengembangan profesional berkelanjutan, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta kesejahteraan guru. Permasalahan-permasalahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran pada satuan PAUD. Menurut Mulyasa, pada 2013, profesionalisme guru merupakan kemampuan dan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pendidikan secara optimal yang didukung oleh kompetensi, tanggung jawab, serta etika profesi. Guru yang profesional diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, jika profesionalisme guru belum terpenuhi, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. Di sini ada bentuk permasalahan profesionalisme guru PAUD di Satuan PAUD. Yang pertama adalah permasalahan kualifikasi akademik guru PAUD. Salah satu permasalahan utama dalam profesionalisme guru PAUD adalah masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang pendidikan anak usia dini. Pada beberapa satuan PAUD, masih ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dengan bidang PAUD. Bahkan ada yang hanya lulusan sekolah menengah atas. Kondisi ini tentu mempengaruhi pemahaman guru terhadap konsep dasar pendidikan anak usia dini. Guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD cenderung kurang memahami karakteristik perkembangan anak serta prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Menurut Roza, pada tahun 2020, permasalahan kualifikasi akademik ini dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain guru kurang memahami tahap perkembangan anak usia dini, pembelajaran yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, guru mengalami kesulitan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif, dan kurangnya kemampuan guru dalam melakukan penilaian perkembangan anak. Yang kedua adalah permasalahan kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam memahami peserta didik serta mengelola proses pembelajaran yang secara efektif. Dalam pendidikan yang harus dikembangkan, kompetensi pedagogik menjadi sangat penting karena anak belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas bermain. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat guru PAUD yang belum mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Beberapa guru masih menggunakan metode pembelajaran yang bersifat
konvensional seperti ceramah atau pemberian tugas tertulis yang berlebihan. Padahal menurut Suyadi dan Ulpa pada 2015, kurangnya kompetensi pedagogi guru dapat terlihat dari beberapa kondisi, seperti pembelajaran terlalu menekankan pada kegiatan membaca, menulis, dan berhitung, guru kurang mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, guru kurang memahami pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, serta guru kurang mampu mengelola kelas yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Yang ketiga, ada permasalahan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu indikator profesionalisme guru. Dalam pendidikan anak usia dini, guru diwajibkan menyusun berbagai dokumen perencanaan pembelajaran seperti program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Namun, pada beberapa satuan PAUD masih ditemukan guru yang belum mampu menyusun perencanaan pembelajaran secara sistematis. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru mengenai konsep perencanaan pembelajaran. Yang keempat, ada permasalahan pengembangan profesional berkelanjutan. Pengembangan profesional berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru perlu mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan kelompok kerja guru. Namun pada kenyataannya, tidak semua guru PAUD memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan biaya, kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap kegiatan pelatihan. Yang kelima, ada permasalahan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Pembelajaran pada PAUD membutuhkan berbagai alat permainan edukatif yang digunakan dapat membantu anak belajar melalui aktivitas bermain. Namun pada beberapa satuan PAUD, terutama yang berada di daerah, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, ada permasalahan kesejahteraan guru. Permasalahan ini sering mempengaruhi profesionalisme guru PAUD adalah kesejahteraan guru. Banyak guru PAUD yang masih menerima gaji yang relatif rendah, terutama pada lembaga PAUD swasta atau non-formal. Menurut Fitria, kesejahteraan guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja guru. Guru yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dan cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Permasalahan kesejahteraan guru dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain menurunnya motivasi kerja guru, guru kurang fokus dalam menjalankan tugas profesionalisme, tinggi tingkat pergantian guru di satuan PAUD, serta guru mencari pekerjaan tambahan di luar profesinya. Selanjutnya, kemudian ada gambaran profesionalisme guru di Satuan Taman Kanak-Kanak ditinjau dari pemenuhan standar kompetensi pedagogik dan profesional sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014 akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, Kak Ayu. Kepada Kak Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran profesional guru di Satuan Taman Kanak-Kanak ditinjau dari pemenuhan standar kompetensi pedagogik dan profesional sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sosok guru profesional diukur melalui 4 kompetensi utama dengan fokus berat pada pedagogik dan profesional. Pemenuhan standar profesional guru di Satuan Taman Kanak-Kanak berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 bab 7 kompetensi pedagogik mengelola ekosistem belajar anak. Dalam ranah pedagogi, profesional guru TK diukur dari kemampuannya menerjemahkan teori perkembangan anak ke dalam praktek kelas yang hidup. Guru tidak lagi berperan sebagai instruktur tunggal, melainkan sebagai desainer lingkungan belajar yang peka terhadap perbedaan individual. Hal ini mencakup kemahiran dalam menyusun perencanaan yang fleksibel namun tetap terarah, serta kemampuan melakukan asesmen autentik.
Yang kedua ada kompetensi profesional ke dalam ilmu dan metodologi. Secara profesional, guru dituntut memiliki landasan keilmu yang kokoh mengenai hakikat pendidikan usia dini. Profesionalisme di sini tercermin pada penguasaan substansi materi yang holistik, mulai dari stimulasi, nilai, moral, hingga perkembangan fisik motorik, serta kemampuan mengemas materi tersebut ke dalam aktivitas bermain yang bertujuan. Guru yang profesional mampu membedakan antara sekedar bermain dengan bermain yang bermakna. Analisis kesenjangan antara standar dan realita. Jika meninjau realita di lapangan, terdapat kontradiksi yang menantang profesional guru, terutama terkait tekanan eksternal seperti tuntutan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Bertanggung jawab. Yang keempat ada bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profesional guru TK menurut Permendikbud 137 tahun 2014 perpaduan antara keahlian metodis pedagogi dan penguasaan substansi perkembangan profesional, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar tetapi juga sebagai fasilitator, pengamat, dan evaluator yang peka terhadap keunikan setiap anak. Selanjutnya, slide selanjutnya, moderator, izin. Baik, selanjutnya, hambatan atau kendala utama yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam transisi kurikulum merdeka yang berpusat pada anak. Hambatan dan kendala utama yang dihadapi guru, yang pertama hambatan substansial terkait perubahan pola pikir atau mindset. Yang kedua, kemampuan melakukan asesmen otentik dan terdiferensiasi. Yang ketiga, tekanan sosial dari orang tua terkait kemampuan. Yang keempat, teknis berupa keterbatasan sarana prasarana dan pemahaman teknologi digital turut menghambat inovasi. Kendala teknis berupa keterbatasan sarana prasarana, pemahaman teknologi digital turut menghambat inovasi. Implementasi kurikulum merdeka sangat didorong melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Namun tidak semua guru memiliki akses atau literasi digital yang cukup untuk mengeksplorasi modul-modul tersebut secara mandiri. Keterbatasan alat peraga edukatif atau APE yang berbasis bahan alam atau media kreatif lainnya di sekolah dengan anggaran terbatas juga membuat guru sulit menciptakan lingkungan belajar yang menstimulasi rasa ingin tahu anak secara optimal. Baik, saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Audi. Kepada Kak Audi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang dilakukan kelompok terkait profesionalisme guru PAUD. Nah, Oke, di mana hasil studi kasus yang telah dilaksanakan? Studi kasus dilaksanakan salah satu seorang anggota kelompok, di mana di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Kota Padang, tepatnya di Taman Kanak-kanak Sabisma 4, Kota Padang, di mana studi kasus ini berlangsung selama 2 hari. Kemudian kegiatan studi kasus dilaksanakan dalam bentuk observasi langsung dan wawancara bersama beberapa guru terkait permasalahan yang menyangkut profesionalisme guru di sekolah tersebut. Pertama yaitu pendahuluan. Studi kasus ini bertujuan untuk memotret realistis profesionalisme guru di Taman Kanak-kanak Sabisma 4 Kota Padang. Fokus utamanya adalah bagaimana guru menyeimbangkan antara Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dengan tuntunan praktis kurikulum merdeka serta ekspektasi wali murid. Selanjutnya, metodologi dalam studi kasus ini yaitu di mana subjek yang yang dilakukan oleh kelompok di mana memilih subjek 3 orang guru kelas dengan
latar belakang pendidikan bervariasi, di mana ada guru yang berpendidikan S1 PAUD dan ada juga S1 non-PAUD, tepatnya yaitu sarjana ekonomi. Selanjutnya yaitu metode metode yang dilakukan yaitu metode observasi dan wawancara mendalam. Temuan studi kasus ini di mana kesenjangan kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu adanya kompetensi profesional, kemudian adanya tekanan eksternal. Kesenjangan kompetensi pedagogik ini pertama berdasarkan latar belakang guru yang tidak berlatar belakang pendidikan anak usia dini, sehingga mereka memiliki kesulitan dalam melakukan pendekatan dan proses pembelajaran kepada anak. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional berkaitan dengan latar belakang yang tidak pendidikan anak usia dini, sehingga guru-guru yang belakang non PAUD, tepatnya yaitu salah satu guru yang berlatar belakang pendidikan sarjana ekonomi tentu harus melanjutkan pendidikan ke PAUD. Selanjutnya yaitu tekanan eksternal. Tekanan eksternal ini berasal dari tekanan dari orang tua yang menuntut pada paradoks Kalistung, di mana orang tua lebih cenderung menyekolahkan anak dengan harapan anak mampu belajar Kalistung, tidak hanya Kalistung tetapi juga pandai membaca. Sedangkan yang berdasarkan kurikulum tentu berbeda dengan penerapan dan ekspektasi orang tua tersebut. Sehingga guru mengalami kendala terkait pemenuhan ekspektasi orang tua tersebut. Masalah profesionalisme guru PAUD bukan hanya soal kurang ilmu, melainkan beban ganda yang tidak proporsional. Guru dituntut menjadi kreatif melalui kurikulum merdeka, patuh administrasi berdasarkan Permendikbud 137 dan memenuhi selera pasar. Kesimpulan dari yang dilakukan hasil studi kasus ini oleh kelompok, di mana profesionalisme guru di TK tersebut masih bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya menyentuh substansi pedagogik yang berpusat pada anak. Rekomendasinya yaitu di mana dengan adanya permasalahan tersebut ada eh, beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan pelatihan berkelanjutan. Bukan sekadar teori tetapi workshop pembuatan media belajar yang lebih kreatif, sehingga guru yang tidak berlatar belakang pendidikan anak usia dini tadi dapat terbantu dengan adanya workshop ini. Selanjutnya yaitu parenting edukatif. Ini berkaitan dengan permasalahan ketiga yaitu tekanan eksternal, di mana parenting edukatif ini sekolah harus memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai bahaya drill kalistung dini kepada anak usia dini. Selanjutnya yaitu simplifikasi administrasi agar guru memiliki waktu lebih banyak untuk observasi anak secara mendalam dan tidak hanya berfokus kepada tuntutan administrasi yang diharapkan. Mungkin itulah hasil dari pembahasan studi kasus yang telah dilaksanakan kelompok. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Audi atas pemaparan materi. Eh, Dari pemaparan materi sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwasannya profesionalisme guru PAUD merupakan fondasi krusial dalam mengoptimalkan masa Golden Age anak. Namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks. Permasalahan utama berakar pada rendahnya kualifikasi akademik dan kurangnya linearitas latar belakang pendidikan guru, yang berimplikasi langsung pada lemahnya kompetensi pedagogik dalam memahami karakteristik perkembangan anak. Selanjutnya, kami membuka 3 sesi. Sesi pertama adalah kritik dan saran yang membangun kepada teman-teman sekalian yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami dipersilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok 3 terkait makalah dan PPT-nya dipersilahkan. Jika tidak, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan.
Sekali lagi kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan materi kepada kelompok 5? Jika tidak ada, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 3 pertanyaan, menampung 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan raise hand. Baik, di sini ada yang pertama, Kak Wiwit. Kepada Kak Wiwit dipersilakan untuk bertanya, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Wira Pramardanti dengan NIM 2533010. Yang mana pertanyaannya yaitu, bagaimana kelompok penyaji menganalisis permasalahan profesional guru PAUD dalam studi kasus tersebut jika ditinjau dari 4 kompetensi guru, baik itu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Wiwit. Selanjutnya kepada teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? 2 pertanyaan lagi, Kak. Baik, kepada Ibu Elianora dipersilahkan Bu untuk bertanya. Terima kasih untuk menambah yang ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk profesional ya. Eh, Bagaimana solusinya dari kelompok ya yang TK yang hanya mementingkan calistung saja. Kadang-kadang kan tidak sesuai dengan pembelajaran atau kurikulum yang dia berikan. Sebab kita kan sebagai seorang orang tua murid, kadang-kadang tidak merasakan apa namanya yang diberikan oleh pendidik sesuai dengan apa namanya kebutuhan anak. Dengan guru memberikan calistung sehingga anak ini yang pintar oke lah, yang nggak bisa gimana, bagaimana solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Elia. Pada teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? 1 pertanyaan lagi, Kak. Mau nanya, Kak. Ya, Udah ada boleh deh. Tanya Oke, baik. Terima Silahkan. kasih kepada moderator. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaira dengan NIM 2533006. Nah, tadi pemateri juga ada menjelaskan bahwasanya terkait studi kasus di sekolah, di salah satu TK yang ada di Padang, bahwasanya ada satu guru yang pendidikan non PAUD gitu ya, Kak ya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada kelompok menemukan kasus yang di TK tersebut tidak terdapat guru PAUD, namun pada pelaksanaan pembelajarannya sudah sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Humaira. Sebelumnya pertanyaan yang sudah diberikan nanti tolong dikirim ya Kak ke grup atau di room chat. Terima kasih. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya sekitar 10 menit. Terima kasih.
Kak Audi boleh ini ya Kak, boleh stop recordnya karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, Nanti Om. Zoom, ya berarti Zoom ini lagi ya. Oke.